Puji nama Tuhan, jumpa lagi di dalam program Pastor Talk bersama dengan saya Pastor Romi Matulesi. Saya rindu ingin membagikan berkat firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan tentunya ada sebuah tema yang menarik karena ada sebuah pemikiran. Apakah kalau menjadi Kristen itu harus menderita gitu kan? Apakah menjadi Kristen itu identik dengan penderitaan? Karena kita melihat situasi yang ada, keadaan yang ada, bagaimana kondisi iman orang-orang Kristen hari-hari ini sedang mengalami ujian yang luar biasa, berhadapan dengan berbagai macam masalah, persoalan, bahkan di beberapa media sosial yang kita saksikan, kondisi-kondisi yang tidak kondusif yang terjadi. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita orang percaya menyikapi situasi masalah, tantangan, pergumulan, termasuk penderitaan-penderitaan terjadi di dalam perjalanan orang Kristen itu sendiri. Nah, bagaimana penjelasan Alkitab tentang hal itu? Hari ini coba kita bahas ya. Makanya judul hari ini kita berbahas mengenai Kristen sama dengan menderita. Nah, saya tertarik dari Yohanes pada pasal 16 ayat 33. Yesus memberikan penguatan dengan menyatakan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, apa makna dari ayat ini dalam kaitannya dengan penderitaan dan bagaimana tangan Tuhan bekerja atas kehidupan setiap kita? Nah, yang pertama dari Yohanes 16 ayat 33 ini kita bisa belajar bahwa Yesus tidak pernah menyangkal yang namanya penderitaan. Karena dia berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, dikatakan penganiayaan. Nah, artinya Yesus jujur dan realistis. Tuhan kita Yesus itu jujur dan realistis. Dia tidak pernah menjanjikan bahwa setiap orang Kristen hidupnya bebas dari masalah. Lalu berikutnya bahkan Yesus menegaskan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini tidak sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Roma pada pasal 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan kita bisa melihat di dalam Kejadian 3 bagaimana Adam dan Hawa pada saat mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan semenjak itu kutuk mulai ada di dalam dunia ini. Itu berarti bahwa penderitaan bukanlah berarti Tuhan jauh dari kita. Justru Tuhan sedang membekali kita. He preparing us. Untuk apa? Untuk siap di dalam menghadapi segala penderitaan, tantangan, dan pergumulan tersebut. Ini dulu yang kita pegang. Jadi penjelasan pertama dari Yohanes 16 ayat 33, Yesus tidak menyangkal yang namanya penderitaan. Nah, lalu yang kedua dikatakan lagi, damai sejahtera itu tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada Kristus. Nah, ini menarik nih. Karena teksnya berkata supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Artinya damai sejahtera itu adanya di dalam Yesus. Damai dalam Yesus itu bukan karena nggak ada masalah. Ini dulu yang kita mesti lihat nih. Damai dalam Yesus bukan berarti nggak ada pergumulan, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada berhadapan dengan penderitaan. Tetapi karena ada jaminan kehadiran dan jaminan kemenangan dari Tuhan Yesus di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ini membedakan, yaitu damai dunia selalu bergantung pada situasi. Tetapi damai Kristus itu selalu bersumber dari hubungan dengan Tuhan Yesus yang intens atau terus-menerus. Filipi 4 pada ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, lalu yang ketiga dari penjelasan Yohanes 6 ayat 33 ini adalah Yesus sudah mengalahkan dunia. Karena ayatnya berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah fondasi iman kita saat menghadapi musibah, saat kita menghadapi penderitaan atau menghadapi tantangan persoalan. Karena memang jujur saja dunia
bisa saja menyakiti, dunia bisa saja menekan, bahkan menghancurkan tubuh kita. Tetapi ingat baik, Tuhan itu sudah mengalahkan kuasa dosa. Tuhan sudah mengalahkan maut, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan si jahat. Kolose 2 ayat 15 menjadi fondasi buat kita bahwa Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya begini, setiap orang pasti akan meninggal dunia, entah hari ini, besok, atau di waktu yang lain. Nah, kuasa dosa itu adalah untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam maut. Itu target daripada kuasa dosa. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa tersebut. Sehingga setiap orang percaya itu memiliki jaminan akan langsung diundang seperjamuan di kerajaan sorga. Nah, artinya begini, setiap orang pasti akan meninggal dunia, entah hari ini, besok, atau di waktu yang lain. Nah, kuasa dosa adalah untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam maut. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa tersebut, sehingga setiap orang percaya memiliki jaminan akan langsung diundang seperjamuan di kerajaan sorga. Nah, kemenangannya adalah jaminan bahwa penderitaan bukanlah akhir suatu cerita. Nah, dengan kata lain, kita tidak dijanjikan hidup bebas dari luka, tetapi kita dijanjikan kemenangan di dalam luka tersebut. Maka kesimpulan daripada Yohanes 16 ayat 33 yang pertama menegaskan bahwa penderitaan adalah realitas dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa atau dunia yang sudah korup. Yang kedua, mengungkapkan bahwa damai dan pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan dalam kenyamanan dunia ini. Dan yang ketiga, dari Yohanes 16 ayat 33 menyatakan bahwa Yesus tidak hanya menyertai, tetapi sudah menang atas dunia ini. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, jangan gentar dengan segala bentuk ancaman, jangan takut dengan segala bentuk yang namanya mungkin persekusi kah, atau segala bentuk yang namanya penderitaan, masalah, pergumulan, tantangan. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai Anda dan memberikan Anda solusi dan jaminan kemenangan dalam segala situasi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.